Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Hidayat. Saya merupakan mahasiswa Magister Fakultas Hukum tahun 2024 dengan nomor NPM 2310224146. Baiklah, di dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi dalam rangka untuk memenuhi tugas dari Bapak Zulkifli Toguan SIMH, yang dimana untuk memenuhi nilai UAS kami disuruh presentasi dengan judul makalah yang saya ambil yaitu Going Privat dan Pengaturannya di Indonesia. Jadi yang pertama kali saya jelaskan yaitu mengenai pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai konsumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan atau dapat ditransaksikan baik dalam bentuk uang ataupun juga dalam bentuk modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Dan perusahaan atau juga pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan dari lembaga keuangan non-bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan atau emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum atau biasa disebut dengan go public dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Selanjutnya yaitu mengenai kemitraan pasar modal ini sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan, di mana selama status terbuka atau publik tersebut masih memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga menguntungkan untuk perusahaan, maka perusahaan akan mempertahankan status tersebut. Kondisi transaksi saham perusahaan yang diberikan pemasukan tambahan bagi perusahaan mengakibatkan perusahaan tersebut mempertahankan status listednya di bursa. Akan tetapi, bila industri pasar modal tidak lagi memberi manfaat dan bahkan menjadi beban bagi perusahaan, maka secara naluri untuk bertahan hidup, maka perusahaan akan memilih untuk keluar dari pasar atau pasar modal atau menutup kembali, yaitu go privat. Selanjutnya, go privat ini adalah aksi perusahaan yang merupakan kebalikan dari go public. Jika pada go public suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga Baiklah, selanjutnya saya akan coba memaparkan pengertian dari going privat ini. Going privat tidak diatur dalam peraturan perundangan Indonesia, namun dapat kita temukan dalam Black's Law Dictionary, yaitu sebagai berikut. The process of hanging a public corporation by terminating the corporation status with securities exchange communication as publicity. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa go privat merupakan suatu proses perubahan status perseroan yang semula terikat dengan badan pengawasan pasar modal karena merupakan perseroan dimiliki oleh publik, kemudian berubah menjadi perseorangan tertutup yang sahamnya hanya dimiliki oleh hanya beberapa pemegang saham saja. Namun definisi tersebut tidak menjelaskan secara terperinci adakah definisi go privat juga dapat berlaku bagi perusahaan publik yang harus merubah statusnya menjadi perseroan tertutup. Selanjutnya itu pola perusahaan publik terjadi secara alami dan disebabkan karena perseroan tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai perusahaan publik sehingga harus dilakukan perubahan status menjadi perseroan tertutup. Definisi mengenai perusahaan publik yang dapat dilakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu perseroan memiliki modal minimal 3 miliar dan memiliki minimal 300 megang saham. Selanjutnya, perusahaan tertutup yang memenuhi persyaratan tersebut di atas diharuskan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan anggaran dasar pada perseroan terbuka, walaupun perseroan tersebut tidak melakukan penawaran umum ataupun listed di bursa. Sebaliknya, apabila perusahaan tersebut dalam perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, yaitu tidak memiliki pemegang saham sebanyak 300 atau lebih, maka perseroan tersebut harus dilakukan perubahan statusnya kembali menjadi perseroan tertutup. Dalam hal ini, karena tidak ada pencatatan saham-saham dalam bursa, maka tidak perlu melalui prosedur delisting. Baiklah, selanjutnya yang kedua, perseroan yang melakukan penawaran umum terbagi ke dalam beberapa ragam, yakni on purpose, forced delisting. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan adapun konsekuensi dari pelaksanaan go privat ini adalah yang pertama terhadap emiten
Sebagai perusahaan lebih memiliki publik, emiten dituntut untuk lebih efisien dan terbuka pada masyarakat. Selain itu, masuknya perusahaan ke dalam bursa merupakan promosi tersendiri bagi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya itu terhadap investor. Terhadap investor bermain di pasar modal tentu sangat berharap dapat memperoleh kapital gain yang tinggi dari saham dimilikinya sebagai bentuk penyertaan modal yang telah ditanamkan di perusahaan. Dan memiliki saham, investor dapat berharap dapat dengan cepat memperoleh keuntungan dan juga menjual saham yang dimilikinya agar mendapat keuntungan sebaliknya. Untuk itu investor harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap saham yang akan dibelinya. Yang ketiga yaitu terhadap efek, yang merupakan penjelasan yang terakhir dari kelebihan-kelebihan merupakan growth target tersebut. Di atas kekurangan menjadi perusahaan terbuka di antaranya telah diatasi oleh beberapa kebijakan pemerintah. Pemerintah mendorong perkembangan industri pasar modal melalui pemberian insentif kepada perusahaan terbuka dan melakukan penawaran umum, antara lain melalui penghapusan tax clearance pada tahun 2006 serta intensif pada PPh 2007. Bahasan selanjutnya itu pengaturan grup privat di Indonesia. Di Indonesia, tindakan grup privat pertama kali telah dilakukan pada tahun 1996, yaitu pada tindakan grup privat PT Praxair Indonesia Tbk. Setelah PT Praxair Indonesia, beberapa perusahaan terbuka lainnya juga melakukan grup privat, antara lain PT Pfizer Indonesia Tbk, Miwon Indonesia, Indocopa Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut melakukan grup privat pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 diikuti oleh PT Rai Bayer Indonesia, PT Singer Industri, dan PT Go Privat didirikan oleh Sentral Prociatama dan PT Seru Hidup Satwa. Walaupun Go Privat telah beberapa kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, namun sampai sekarang belum ada peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang khusus mengatur mengenai Go Privat ini. Berbeda halnya dengan pasar modal di Amerika Serikat, Badan Pengawas Pasar Modal Serikat telah mengeluarkan peraturan mengenai Go Privat yang peraturan SEC nomor 13E3. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Keuangan di Amerika yang lebih dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 yang memperketat kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi suatu perusahaan terbatas, terutama keterbukaan informasi dalam hal laporan keuangan, maka beberapa perusahaan terbuka lebih memilih untuk melakukan Go Privat. Dalam peraturan SEC nomor 13E3 mengharuskan untuk dilakukannya keterbukaan informasi mengapa suatu perusahaan berserta afiliasinya harus menempuh langkah perubahan status menjadi tertutup. Peraturan BPPMLK juga memiliki keterkaitan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance, yaitu antara lain Peraturan Bapepam nomor 9D1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, Peraturan Bapepam nomor 8G2 tentang laporan tahunan. Baiklah, yang keempat, Peraturan Bapepam nomor 9E2 tentang transaksi material dan perubatan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan terbuka. Kelima, Peraturan Bapepam nomor 9G1 tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan publik dan emiten. Yang keenam, perubahan Bapepam nomor 911 tentang rencana pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh, Bapepam nomor 9J1 tentang pengaturan pokok anggaran dasar perseroan. Yang ke-8, Peraturan Bapepam nomor 9/10K1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan pada publik. Yang 9, Peraturan Bapepam nomor 10K4 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Selanjutnya yang 10 yaitu Peraturan Bapepam nomor 9H1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka dan Peraturan Bapepam nomor 9F1 tentang penawaran tender. Baiklah, penutup kesimpulan, Go Privat merupakan suatu proses perubahan status perseroan yang semula terikat dengan badan usaha pasar modal karena merupakan perseroan yang dimiliki oleh publik, kemudian berubah menjadi perseroan tertutup yang sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa pemegang saham saja. Namun definisi tersebut tidak menjelaskan secara terperinci apakah definisi Go Privat juga dapat berlaku bagi perusahaan publik yang harus merubah statusnya menjadi perusahaan tertutup karena saham tidak lagi dimiliki oleh 300 pemegang saham atau lebih. Pengaturan mengenai Go Privat Indonesia diatur dalam banyak regulasi, peraturan diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Saran dari penulis sendiri diperlukannya pengaturan tambahan yang jelas. Yang kedua, dibutuhkan sosialisasi dan pemberian sosialisasi kepada masyarakat Go Privat agar mengerti. Baiklah, sekian dari saya penjelasannya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.